Oke baik, perkenalkan nama saya Anselmus Febriano Putra Pratama Siga, kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Berdasarkan contoh soal tersebut, yakni neraca saldo perusahaan dagang toko ABC per 31 Desember tahun 2019, kita disuruh untuk membuat laporan laba rugi dari perusahaan dagang tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat laporan laba rugi perusahaan dagang pada perusahaan dagang, langkah awal yang kita lakukan, kita harus menentukan penjualan bersih dari perusahaan dagang tersebut dengan cara penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Jumlah penjualan pada perusahaan dagang tersebut itu 91.600.000. Untuk lebih cepat, kita langsung saja menjumlahkan retur penjualan dan potongan penjualan, sehingga 91.600.000 dikurang 2.300.000 yang diperoleh dari 1.300.000 retur penjualan ditambah dengan 1 juta potongan penjualan. 91.600.000 dikurang 2.300.000 sama dengan 89.300.000 menjadi penjualan bersih dari perusahaan dagang tersebut. Kemudian penjualan bersih dari perusahaan dagang tersebut ditambah dengan pendapatan jasa. Pendapatan jasa dari perusahaan dagang tersebut itu 6.500.000. Maka dari itu 89.300.000 ditambah 6.500.000 sama dengan 95.800.000. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari jumlah barang tersedia untuk dijual. Cara menentukan barang tersedia untuk dijual ini itu dengan cara menjumlahkan persediaan barang dagang awal dengan pembelian bersih. Jumlah persediaan barang dagang awal pada perusahaan dagang tersebut itu 40 juta. Dan jumlah pembelian bersih 25.200.000. 25.200.000 ini diperoleh dari pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi retur pembelian. Jumlah pembelian pada perusahaan dagang tersebut itu 25 juta. Kemudian ditambah biaya angkut pembelian senilai 1 juta sehingga menghasilkan 26 juta. Kemudian 26 juta ini dikurang dengan retur pembelian senilai 800.000 sehingga menghasilkan tadi pembelian bersih itu senilai 25.200.000. Kemudian kita jumlahkan persediaan barang dagang awal senilai 40 juta dengan pembelian bersih senilai 25.200.000 sehingga menghasilkan 65.200.000. 65.200.000 ini menjadi barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian kita mencari HPP dari perusahaan dagang tersebut. Kita untuk mencari HPP, kita kurangkan barang yang tersedia untuk dijual dengan persediaan barang dagang akhir. Jumlah barang yang tersedia untuk dijual tadi itu 65.200.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir senilai 15 juta. Sehingga jumlah HPP dari perusahaan 50.200.000. Kemudian 95.800.000 itu hasil dari penjualan bersih tadi ditambah dengan pendapatan jasa. Itu yang menghasilkan 95.800.000 itu dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor dari perusahaan dagang tersebut.
Sehingga 95.800.000 dikurangi dengan 50.200.000 itu sama dengan 45.600.000. Oleh karena itu, laba kotor dari perusahaan dagang tersebut itu 45.600.000. Dan langkah yang terakhir itu untuk mencari laba bersih. Cara mencari laba bersih adalah laba kotor dikurangi jumlah biaya. Pada soal tadi itu atau neraca saldo tersebut terdapat 3 biaya, yaitu biaya gaji, biaya air, dan biaya listrik. Dengan nilai biaya gaji 2 juta, biaya air itu 400.000 dan biaya listrik 500.000. Sehingga jumlah biaya itu 2.900.000. Kemudian jumlah laba kotor tadi 45.600.000 dikurangi jumlah biaya senilai 2.900.000, sehingga memperoleh laba bersih dari perusahaan dagang tersebut itu 43.300.000. Oleh karena itu, berdasarkan laporan laba rugi dari perusahaan dagang tersebut, perusahaan dagang toko ABC per 31 Desember tahun 2019 memperoleh keuntungan atau laba senilai 43.300.000. Oke, baik. Sekian penjelasan tentang laporan laba rugi perusahaan dagang dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.